Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Insyaallah pada subuh ke-28 ini saya akan membahas edisi ke-32 majalah Pengusaha Muslim di halaman 28. Masalah yang diangkat adalah tentang hukum sesama pedagang atau sesama penjual banting-bantingan harga untuk menjatuhkan satu sama lain, atau kita ringkaskan dia ingin bersaing supaya dapat banyak konsumen maka mereka banting harga. Lalu kemudian diikuti oleh penjual yang lain, akhirnya banting-bantingan. Salah satu dari mereka pasti akan mati, ya. Atau kalau mereka bekerja sama maka mereka akan hidup bersama. Silakan. Banting-bantingan harga. Bismillah. Dinamika di sebuah pasar sangat beragam, tapi semuanya berawal dari satu keinginan, mencari untung. Para pedagang memiliki cara berbeda untuk mewujudkan keinginannya itu. Ada yang mencukupkan diri dengan jalan halal, dan pada saat yang sama banyak pula yang menghalalkan segala macam cara. Misalnya pakai klinik. Ada orang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, dapat konsumen, maka dia pakai dukun. Ya, kalau kita datang ke Bali, ya, di Bali itu ada pasar kalau nggak salah namanya pasar ibu kah? Ya, kalau kita jalan satu toko ke toko yang lain, di situ ada bunga, ada kemenyan dibakar. Mereka bilang ini untuk mengundang pembeli. Ya, dan ini adalah bentuk perdukunan atau bentuk klinik, atau minimal kita katakan ini jimat untuk menarik pelanggan, dan ini adalah perbuatan syirik. Ya. Maka banyak kaum muslimin, banyak orang yang untuk mendapatkan keuntungan dia usahakan dengan cara yang halal-halal saja, dan ada pula yang menghalalkan segala cara termasuk bentuk perdukunan, dan itu adalah kesyirikan yang membuat perdagangnya tidak berkah. Di antara cara manjur untuk mewujudkan untung ialah dengan menguasai harga jual atau harga beli. Semakin seseorang memiliki keleluasaan mengatur harga jual atau harga beli, semakin besar keuntungannya. Karena itu, bersama ini saya mengajak Anda untuk mengenal berbagai hal terkait dengan kata harga menurut syariat Islam. Semoga Anda dapat memenuhi kriteria syariat dalam penentuan harga jual dan harga beli barang Anda. Terus. Harga jual. Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya untuk menentukan harga jual harta miliknya. Karena itu, penentuan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW bersabda, sejatinya yang disebut dengan jual beli ialah yang dilakukan dengan asas suka sama suka. Diriwayatkan dari Ibnu Majah. Walau demikian, biasanya ada beberapa aspek yang mempengaruhi pedagang atau pembeli dalam menentukan harga. Di antaranya, tingkat kesulitan dan lama waktu produksi barang, biaya produksi barang, fungsi barang bagi masyarakat umum, fungsi barang bagi pemberi atau penjual. Misal barang-barang antik dan yang serupa. Penawaran dan permintaan, supply and demand. Metode pembayaran. Ibnu Taimiyah berkata, keinginan atau tuntutan masyarakat sungguh bervariasi dan keinginan mereka dipengaruhi oleh jumlah barang yang tersedia. Di saat barang yang mereka inginkan sedikit, biasanya mereka rela membelinya dengan harga yang tidak akan mereka berikan bila barang sedang berjumlah banyak. Sebagaimana dipengaruhi pula oleh banyaknya jumlah peminat atau calon pembeli. Karena segala barang yang banyak peminatnya, niscaya nilai jualnya menjadi mahal, berbeda dengan barang yang kurang peminatnya. Demikian pula dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat. Di saat tingkat kebutuhan mereka kepada suatu barang meningkat, otomatis nilai jual barang tersebut turun terkerek naik, dan dipengaruhi pula oleh calon pembelinya.
Bila ia orang yang mampu lagi dapat dipercaya, biasanya penjual rela menjual barangnya dengan harga murah. Berbeda halnya bila calon pembelinya diyakini kurang mampu atau akan menunda-nunda pembayaran atau malas untuk melunasi pembayarannya. Nah, harga jual dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya dipengaruhi oleh tingkat kesulitan dan lama produksi barang. Semakin lama produksinya, biasanya semakin mahal. Semakin sulit membuatnya, biasanya semakin mahal. Kemudian biaya produksi barang, semakin tinggi biayanya untuk memproduksi, semakin mahal harganya. Nah, misalnya perabotan dari kayu jati tentu akan lebih mahal dibandingkan yang dari kayu biasa, karena untuk mengukirnya atau bahan kayu jatinya saja sudah mahal. Kemudian fungsi barangnya untuk masyarakat umum, semakin banyak fungsinya atau semakin banyak dibutuhkan oleh masyarakat, maka biasanya harganya semakin mahal. Kemudian fungsi barangnya untuk si pembeli atau si penjualnya, semakin dipentingkan oleh si pembelinya, maka semakin mahal. Terkait pula dengan jumlah barang yang tersedia di pasaran. Semakin banyak barang tersedia, tapi permintaan semakin sedikit, maka harga semakin apa? Barang banyak di pasaran, tapi permintaan sedikit, harganya naik atau turun? Turun. Kemudian dipengaruhi oleh banyaknya jumlah peminat. Ada barang sejumlah X di pasaran. Semakin banyak yang beli, semakin banyak yang cari, semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Tingkat kebutuhan masyarakat, semakin butuh masyarakat kepada barang itu, harga semakin naik atau semakin turun? Semakin naik. Dipengaruhi oleh calon pembelinya. Kalau pembelinya adalah tipikal yang menunda-nunda, ya, tipikal orang-orang yang tidak bisa dipercaya, maka penjual akan memberikan harga mahal atau harga murah? Harga mahal. Nah, oleh karenanya dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi untuk nanti menentukan harganya, Islam memberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Terserah penjual dengan pembeli, mereka sepakat berapa. Nah, tawar-menawar terjadi, suka sama suka, asalkan seperti yang kita pernah bahas di kajian-kajian sebelumnya, bahwa tawar-menawar antara penjual dengan pembeli tidak boleh tanpa toleransi. Maksudnya, si penjual jangan terlalu jual mahal, jangan ambil untung sebesar-besarnya, kasihannya juga pembelinya. Si pembeli juga harus toleransi. Kalau sudah dikasih harga penawaran, sudah dikurangi diskon, jangan seperti maksa. Apalagi kayak ibu-ibu, kalau pergi ke pasar bisa nawar serendah-rendahnya, dianggap kayak prestasi. Ya. Ngomong sama ibu-ibu yang lain, berapa bisa dapat sekian? Kalah, saya di situ bisa beli dapat sekian. Ya. Maka harus ada toleransi. Yang penting nanti manakala sudah tercapai suka sama suka antara penjual dengan pembeli, maka itulah harga. Ya. Tidak ada aturan khusus di dalam Islam. Nah. Berbagai faktor tersebut secara dinamis silih berganti dan kadang secara bersamaan mempengaruhi naik turunnya harga jual. Dan secara garis besar, Islam merestui kondisi ini terjadi di pasar, karena itu semua terjadi secara alami alias sesuai dengan kodrat ilahi. Rasulullah SAW bersabda, sejatinya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan, melampaukan rezeki, dan yang memberi rezeki. Sungguh aku berharap untuk menghadap kepada Allah tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dalam suatu tindak kezaliman, baik dalam urusan jiwa ataupun harta. Hadis riwayat Abu Dawud. Uraian tersebut berlaku dalam kondisi normal, yakni ketika perubahan harga terjadi secara dinamis, selaras dengan kondisi masyarakat, tanpa rekayasa dari pihak manapun. Namun, Anda menyadari dalam banyak kesempatan beberapa kalangan dengan sengaja merekayasa kondisi tertentu guna mempengaruhi harga jual barang. Mereka lakukan guna mendapatkan keuntungan pribadi, walau dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau bahkan masyarakat. Rasulullah SAW pernah didatangi beberapa sahabat. Para sahabat ini bilang, ya Rasulullah, harga-harga di pasar naik semua. Engkau yang tetapkanlah harganya, biar pedagang itu tidak ngambil harga tinggi-tinggi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha huwal musa'ir. Allah itulah yang menentukan harga. Dan seterusnya yang disampaikan di dalam hadis tadi. Allah yang tentukan harga.
maka saya tidak bisa tentukan harga. Kalau memang harga pasarnya sekian, sekian. Kalau dia lagi naik, ya udah naik. Di mana pemerintah tidak bisa sewenang-wenang untuk menetapkan harga. Kapan itu terjadi? Manakala harganya memang normalnya begitu. Makanya kemarin ada bapak yang tanya, ya, kenapa kok zaman dulu kan naik taksi itu cuma sekian, sekarang jadi sekian. Terus sebagian orang kalau di Indonesia ini dapat sekian persen, kalau di Amerika cuma sekian persen. Maka saya jawab tidak peduli di Amerika kah di Indonesia, kalau memang harganya harga normal terserah sama pembeli dengan penjual, tawar menawar. Karena Rasulullah diminta oleh para sahabat suruh nurunkan harga, Rasulullah tidak mau. Rasulullah bilang yang tetapkan harga adalah Allah. Kapan itu? Kalau kondisinya normal. Nanti ada kondisi di mana para pedagang memainkan harga, maka di situ boleh pemerintah masuk campur tangan, mengangkat harga, dikasih standar supaya pedagang tidak menjual di atasnya. Kapan itu? Di sini nanti ada contoh-contohnya. Ada contoh-contoh di mana para pedagang sama-sama main-main harga, atau mereka mempermainkan barang supaya nanti harganya naik. Ya. Begitu juga nanti pembeli sama-sama main untuk merugikan pedagang. Ya. Ada nanti waktu-waktunya ulah-ulah nakal baik oleh si pedagang maupun oleh si pembelinya, di mana kemudian pemerintah bisa masuk untuk menetapkan harga pasarnya. Berikut ini adalah beberapa contoh kejadian-kejadian atau cara-caranya orang-orang memainkan harga di pasar. Harga pasar. Di antara ulah nakal sebagian orang guna mempengaruhi harga jual sebuah barang yang berlaku di pasar ialah dengan cara menimbun barang. Cara pertama adalah nimbun. Kalau sudah jelang lebaran, maka bahan-bahan makanan, bahan-bahan kue ditimbun dulu. Nanti kalau sudah cari orang ke sana kemari, baru dikeluarkan harganya dan sudah naik. Ini cara namanya nimbun. Bahasa Arabnya adalah ihtikar, ya, atau monopoli. Ya. Akibatnya stok barang di pasar menipis, sedangkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang itu tetap tinggi. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk bersaing dengan menaikkan penawaran masing-masing agar berhasil mendapatkan barang yang diinginkan. Perilaku menimbun barang sangat merugikan masyarakat umum. Islam mengharamkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menimbun barang maka ia telah berdosa. Hadits riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan la yahtaqiru illa khati. Tidak ada yang menimbun barang kecuali orang-orang yang pendosa atau orang yang berdosa. Maka menimbun barang, seorang pedagang menumpuk barang supaya nanti orang mencari, setelah dicari-cari baru kemudian dikeluarkan dengan harga mahal, maka ini adalah berdosa atau haram. Ya. Contoh yang lain misalnya menimbun BBM. Ya. Sudah orang masyarakat cari sana sini, ngantri sampai tengah malam baru dikeluarkan dan harganya dinaikkan. Maka ini adalah perbuatan dosa. Nah. Dalam kondisi semacam itu, para ulama menegaskan pemerintah berwenang memaksa para penimbun menjual dagangannya dengan harga yang sewajarnya yang berlaku di pasar. Dengan demikian, maka pemerintah berhak untuk masuk dan menetapkan harga standar untuk dijual di masyarakat. Misalnya terjadi penimbunan BBM, kemudian harganya sangat naik di luar dari batas kewajaran, maka pemerintah berhak untuk mengkat, misalnya nanti biasanya kalau di Indonesia lewat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi. Di dinas di bagian atau di bidang perdagangan di situ ada yang namanya penera. Ya, ada tukang tera. Mereka akan datang ke pom bensin untuk menetapkan, untuk mengaudit ya, ukuran atau mesin bensinnya pun bisa ditetapkan harganya. Ya. Nah, cara kedua, di antara ulah nakal sebagian pedagang merekayasa harga ialah dengan membuat persekongkolan dengan orang lain untuk berpura-pura menawar atau membeli. Keberadaan para calon konsumen palsu ini mengesankan kepada calon konsumen asli bahwa barang tersebut banyak yang meminati sehingga wajar dijual dengan harga yang tinggi. Ya. Cara yang kedua adalah adanya orang yang pura-pura nawar supaya pembeli tertipu. Misal, ada orang jualan barang, kemudian datang ibu-ibu, ya. Atau begini, di satu warung ada orang jualan suatu barang, ada temannya di situ.
Kemudian datang pembeli, nanya berapa harganya, misalnya 50.000, padahal normalnya 40.000. Ya, normalnya 40.000. Ketika ditanya oleh si calon pembelinya berapa harganya, dia bilang 50.000. Kemudian temannya si pedagang ini bilang, wih murahnya, supaya si calon pembeli mengira itu betul-betul murah. Murah ya Pak? Iya, kalau di sana itu udah 70, 80. Masa sih? Iya murah ini, beli aja. Akhirnya dibelilah oleh si pembeli itu dengan harga 50.000. Padahal aslinya 40.000. Kenapa bisa demikian? Karena ada calon pembeli palsu. Orang yang pura-pura ikut nawar atau pura-pura ya, bersekongkol dengan si pedagang supaya harganya naik dan si pembeli tertipu. Ya. Ada pula persekongkolan sesama pembeli. Ya. Misalnya persekongkolan sesama pembeli itu mereka bilang gini, nanti kita sama-sama ke situ, terus kita nawar sekian dan tidak boleh ada yang lebih dari itu. Biasanya itu dalam proses lelang. Ada orang melelang barang, sekian CV atau ini, pemerintah melelang barang, kemudian sekian CV atau PT ikut dalam proses lelang. Terus mereka bilang, jangan ada yang menawar lebih dari sekian. Ya, kita sekian aja. Ya, supaya nanti pemerintahnya nggak ngasih harga lebih. Ya, kita pokoknya sekian. Setelah itu nanti kita kerjasama, kita bagi-bagi. Ya, maka tertipulah si penjualnya. Nah, apa hukumnya ini? Persekongkolan semacam ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan kata najis atau menjebak calon mangsa. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi melarang perbuatan najis. Muttafaqun alaih. Ya, hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW dikatakan naha Rasulullah SAW an najis, anin najis. Rasulullah melarang adanya najis, yaitu penawar palsu yang membuat harga menjadi naik. Para ulama ahli fikih menyatakan bila persekongkolan ini merugikan konsumen dalam jumlah di luar kewajaran, maka konsumen dibenarkan untuk membatalkan pembeliannya. Misalnya tadi kejadiannya ternyata dibeli oleh ibu-ibu itu 50.000, pas jalan ke tempat yang lain ternyata dia dapat ada yang 40, ada yang 35, 40, 35. Maka boleh baginya kembali ke toko yang pertama tadi lalu meminta kembali uangnya dengan mengatakan, saya ke sana rupanya harganya semua di bawah dari kamu. Ya, tadi itu siapa yang nawar? Temanmu ya? Nah, iya Bu. Nah, dia cuma pura-pura ya? Iya. Kalau gitu saya minta kembalikan duit saya kembalikan barangnya. Atau potong harganya sesuai dengan harga rata-rata. Ya. Nah, contoh ketiga caranya gimana? Ulah nakal sebagian orang merusak harga jual barang yang berlaku di pasar. Dan rusaknya harga jual barang tentu merugikan dan mengakibatkan kekacauan banyak pihak. Sedangkan syariat Islam sangat anti kekacauan, tanpa terkecuali dalam urusan harga jual harta kekayaan umatnya. Di antara ulah nakal sebagian orang guna mewujudkan keuntungan pribadi walau dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas adalah menjatuhkan harga jual barang. Dengan jatuhnya harga jual barang akan banyak pedagang atau produsen yang berguguran. Dan bila hal itu benar-benar terjadi, hanya para pedagang dengan modal besarlah yang mampu bertahan dan akhirnya menguasai pasar. Dan bila pasar telah dikuasai segelintir pedagang, mereka akan dengan leluasa mempermainkan harga. Contoh yang lain caranya untuk menetapkan harga pasar adalah adanya orang yang menguasai, kemudian dia tetapkan sesuai dengan yang dia mau. Ya. Nanti ada pembahasan sendiri. Apa hukumnya menetapkan harga jauh di bawah harga pasar? Misalnya ya, beberapa tahun yang lalu ada dokter yang terkenal di Balikpapan ini, dia tahu bahwasanya harga bawang sekilo berapa ya? Berapa Pak Parman? Enggak tahu. Anggaplah ya 43. 32. Bawang per kilo 32.000. Aslinya cuma 10.000. Tapi di Balikpapan ketika datang dimain-mainkan oleh para pedagang, jadilah dia 32.000. Tapi kalau ngambil di Surabaya cuma 10.000. Maka ada dokter yang beli banyak satu kontainer bawang, dijual di tempatnya dengan harga dijatuhkan di harga pasar.
Pasar jual 32.000 per kilo, dia jual misalnya cuman belasan ribu per kilo. Untuk sengaja menjatuhkan para pedagang. Ya. Nah, kalau di dalam kondisi-kondisi tertentu bisa jadi itu menguntungkan konsumen. Di satu kondisi yang lain bisa jadi menjatuhkan, di dalam sisi yang lain menjatuhkan si pedagang yang lain. Ya. Nah, ini caranya, di antara cara-caranya orang mempermainkan harga pasar. Nah, adapun hukum yang ketiga, hukum sengaja menjatuhkan harga barang, itu nanti ada pembahasannya. Silakan. Saudaraku, Anda pasti mengetahui bahwa ketatnya persaingan antar pedagang sering menjadikan sebagian dari mereka kehilangan rasa iba dan toleransi sesama pedagang. Bagi mereka yang hanya ada satu pilihan, hidup dengan menjatuhkan kompetitor atau mati dibunuh kompetitor. Praktek nakal semacam ini tentu tidak selaras dengan kaidah-kaidah umum dalam syariat Islam. Hal ini mengingat Islam senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat luas dibanding kepentingan segelintir orang. Sebagaimana Islam juga dengan tegas menggariskan satu prinsip dasar, tidak dibenarkan merugikan orang lain sebagaimana tidak dibenarkan membalas perbuatan orang lain dengan cara yang lebih kejam. Hadits riwayat At-Tabarani. Semua orang menyadari permainan harga jual barang dapat merugikan orang lain, terutama pedagang lain. Sekarang hukumnya orang bikin harga di bawah harga pasar. Hukum melanggar harga pasar. Para pedagang sering saling menjatuhkan harga jual demi menarik konsumen sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa sekaligus menyingkirkan seluruh kompetitornya. Sebagai buktinya, lihatlah bagaimana produk-produk yang dipasarkan di sekitar Anda. Ada yang dipasarkan dengan diskon, ada pula yang dengan menambahkan komposisi barang. Banyak pula yang disertai tawaran hadiah barang lain atau kupon undian berhadiah. Belum lagi bila Anda mencermati toko atau pusat-pusat perbelanjaan, mereka pun tidak ingin ketinggalan berdiskon ria. Semua berlomba membanting harga. Contohnya orang banting harga itu atau menurunkan di bawah harga pasar, misalnya kasih diskon. Bersainglah antara Matahari dengan Ramayana. Matahari kasih diskon 50%. Ramayana tidak mau kalah, diskon 30%. Setelah diskon tambah lagi 20%. Ya, pernah lihat ya? Diskon 50% tambah 20%. Ya. Ada orang bikin komposisinya ditambah ekstra 50%. Apa itu? Teh kotak. Ya. Teh kotak kan dulu kecilnya, terus jadi tinggi. Dia bilang promo isi ekstra 50%. Tapi udah 5 tahun masih juga promo. Ya. Itu enggak? Apa itu maksudnya? Dinaikkan atau ditambah komposisinya. Bersainglah si teh kotak lawan teh sosro. Ya. Untuk jatuhkan teh sosro, dia nambahkan ekstra 50%. Oh, mungkin kalau dengan harga sama ditambahkan 50%, orang akan mau beli punyanya. Jatuhlah teh sosro. Apalagi new tea, green tea, apalagi teh botol orang tua. Nah. Yang teh botolan tuh nggak mau kalah. Dibikin harganya lebih murah, tapi botolan besar. Ya. Ada caranya orang bikin hadiah langsung. Bersainglah antara sabun Lux dengan sabun Gift. Lux harganya sekian, Gift ditambahin. Kalau beruntung dapat cincin emas di dalamnya, iya. Iya kan enggak? Bersaing lagi lawan sabun Pretty, tapi sabun Pretty itu kayaknya udah enggak ada. Kalau beli 2 gratis gelas, ya. Beli rinso 2 dapat piring cantik. Padahal ya gitu-gitu aja. Ya. Kemudian ada juga yang misalnya pakai undian. Bersainglah antara Hypermart lawan Giant. Kalau di Giant Anda beli 250.000, maka setiap kelipatan 250.000 Anda akan dapat kupon undian. Kalau Anda diputar dan menang, keluar nomornya, maka Anda akan dapat BMW. Maka larianlah orang pergi ke Giant. Ya. Dan seterusnya begitu. Ya. Saya ini dagang sarcel, sarung celana. Ini yang suka saya pakai. Waktu saya mau ambil dari distributor saya tanya, distributormu yang dulu di sini siapa? Ada sih dulu. Berapa dia jual? 150.000. Wah, mahal juga. Maka saya jatuhkan harganya. Ya. Pertamanya saya taruh 140. Terus saya jatuhin lagi jadi 130. Maka saya enggak tahu pedagang sarung celana yang lain ngasih harga berapa. Pokoknya saya jatuhkan di bawah harga pasar. Ya. Terus ada lagi misalnya Ikhwan jualan gamis Haromain. Ya. Kata orang gamis Haromain itu keren. Itu Saudi punya. Padahal itu punya Vietnam. Ya. Cuma orang di Indonesia mengiranya itu gamis Saudi. Dibuatnya sebagai barang prestis.
Ada yang jualan di grup saya, harga sekian. Memang jauh di harga yang lain itu 300.000, dia jual 220, 200, jauh di bawah. Terus dia bilang, niat saya adalah untuk memasyaratkan gamis. Ini apa hukumnya yang begini? Karena ini adalah bentuk-bentuk persaingan untuk menjatuhkan harga, dengan cara menjatuhkan harga supaya orang lari ke dia. Apa hukumnya? Praktek-praktek semacam itu sering berubah menjadi kompetisi kurang sehat yang berujung pada tersingkirnya pengusaha kecil bermodal cekak. Walau demikian, apakah ini semua cukup menjadi alasan untuk mengharamkan praktek semisal? Menurut pendapat mazhab Imam Malik, fakta di atas sudah cukup menjadi alasan untuk mengharamkan perilaku yang semisal. Menurut mazhab Maliki, yang begitu itu haram. Kenapa? Alasannya adalah dengan saling jatuh-jatuhan, pakai model-model yang tadi, diskon, isi ekstra 50%, ditambah ini tambah itu membuat yang modalnya kurang jadi mati. Ya. Makanya mungkin pedagang-pedagang kelontong tidak akan terlalu banyak bisa bersaing dengan pedagang-pedagang besar seperti supermarket. Supermarket bisa ngasih harga di bawah, pedagang kelontong harus naik di atas. Ya. Nah, ini membuat pedagang-pedagang kecil ya kasihan. Mereka bisa akan mati, tidak ada kelanjutan dari usahanya. Maka dalam mazhab Maliki, melanggar harga pasar, menjatuhkannya jauh di bawah, itu adalah terlarang. Dalam mazhab yang lain, namun pendapat ini tidak diamini oleh ulama penganut mazhab lainnya. Mereka lebih memilih untuk mengedepankan asas suka sama suka yang telah ditegaskan dalam banyak dalil dibandingkan pertimbangan yang diutarakan di atas. Adapun dalam mazhab yang lain selain Maliki, mereka semua membolehkan. Adapun adanya kekacauan atau tersingkirnya sebagian pedagang karena tidak kuasa mengikuti dinamika harga yang menurun, itu wajar dan terlalu kecil bila dibanding sisi positifnya. Adanya persaingan ketat antar pedagang menjadi berkah bagi konsumen, sebagaimana persaingan antar pedagang mendorong mereka kreatif dan inovatif serta mempertahankan dan bahkan meningkatkan mutu produk dan layanannya, sehingga roda-roda perdagangan dan industri terdorong maju. Landasan atau dalil dari mazhab yang lain yang mengatakan boleh, dalil mereka satu, hadis yang mengatakan innamal bai'u an taradin. Jual beli itu atas dasar suka sama suka. Ya, walaupun ada diskon, walaupun ada ekstra 50%, walaupun ada beli 2 dapat 1, maka kalau ini disepakati oleh penjual dan pembeli, dua-duanya saling suka, maka tidak ada yang bisa melarangnya. Pembelinya mau kok, penjualnya juga mau. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kalau katanya mazhab Maliki tadi, kasihan pedagang kecil, maka dibantah oleh mazhab yang lain, persaingan itu wajar. Ada yang mati, itu wajar. Ya, maka yang kecil, ya, kalau seandainya ada yang mati gara-gara ada program-program banting-banting harga, maka itu adalah resiko dari usaha. Ya. Dalil ketiganya adalah bahwa kalau ada yang demikian bersaing harga, maka itu merupakan keberkahan bagi konsumen. Kan konsumen semakin senang, maka bisa cari tempat-tempat yang murah. Dalil keempatnya adalah kalau ada persaingan harga seperti itu, maka akan mendorong kreativitas dan inovasi dari masing-masing pedagang. Mereka lebih kreatif dalam menetapkan harga, mereka lebih kreatif dalam jualan barangnya. Nah, semakin kreatif maka roda ekonomi semakin baik. Ya. Dan pendapat ini yang kedua adalah pendapat yang kuat. Coba dibaca. Dan bila Anda bandingkan antara dua pendapat tersebut, pendapat kedua lebih kuat secara pendalilan. Walau demikian, permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari dua hal penting. Yang pertama, niat pedagang ketika berkompetisi. Islam membolehkan para pedagang untuk berkompetisi, bukan berarti mengizinkan mereka untuk saling membunuh dan menjatuhkan. Yang demikian itu mengingat Allah telah menentukan rezeki masing-masing manusia tanpa terkecuali para pedagang. Karenanya tidak pantas khawatir jatah rezeki hilang atau terkurangi oleh orang lain. Sukses Anda bukan berarti kehancuran kompetitor Anda, sebagaimana sukses kompetitor Anda bukan berarti kehancuran Anda. Ya. Di antara hal yang lain yang diperhatikan bagi mazhab yang membolehkan, mereka mengatakan kan niatnya pedagang-pedagang untuk menetapkan banting-bantingan harga itu kan bukan untuk saling bunuh,
tapi berkompetisi. Dan kompetisi itu tidak masalah. Bersaing dalam duniawi itu tidak masalah hukum asalnya. Yang penting tidak saling bunuh, tidak saling menjatuhkan dengan cara-cara yang zalim. Ya, bikin program-program ekstra 50%, beli satu dapat dua. Ya, maka ini semua adalah program yang diperbolehkan dikarenakan niatnya hanyalah kompetisi dan bukan untuk membunuh satu sama lain. Apalagi suksesnya orang tidak bermakna, tidak selalu berarti matinya orang lain. Ya. Dan suksesnya orang lain suksesnya kompetitor tidak bermakna kehancuran kita, dan suksesnya kita tidak selalu bermakna hancurnya kompetitor. Anda dan kompetitor bahkan yang lain bisa bersama-sama sukses. Seperti misalnya ada teman-teman yang usaha laundry, mereka bikin asosiasi laundry. Untuk bikin persaingan yang sehat, mereka kumpul, lalu kemudian sama-sama saling sharing di mana beli bahan baku, dan sama-sama saling sharing kita berkompetisi jangan di bawah 6.000, jangan di atas 7.000 misalnya. Mereka bilang per kilonya 6 sampai 7.000. Terserah kita mau tetapkan yang berapa, pokoknya di antara range ini. Kalau ada yang sanggup 6.000 ya kasihlah 6.000. Kalau ada yang sanggupnya nggak sanggup, kalau 6.000 dapat ada di 7.000 ya sudah. Ya. Demikian cara mereka bersaing dengan sehat, ditetapkan dengan musyawarah harga itu di pasaran. Maka ini yang namanya sukses sama-sama. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya walaupun telat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Cukupkanlah dirimu dengan rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Hadits riwayat Ibnu Majah. Kedua, pemerintah berwenang mengatur harga. Para ulama walaupun berbeda pendapat, namun akhirnya sepakat bahwa pemerintah memiliki wewenang campur tangan dalam hal ini. Bila persaingan antar pedagang menimbulkan keresahan dan tidak wajar, pemerintah berwenang membuat aturan yang mengikat. Semua itu demi mewujudkan maslahat bagi semua pihak dan menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Di antara hal yang lain yang diperhatikan, para ulama yang membolehkan adanya saingan atau banting-bantingan harga, mereka tetap mengatakan bahwa kalau nanti ada bantingan-bantingan harga yang tidak sehat, maka pemerintah bisa masuk di sana dan menetapkan harga sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. Begitu. Tapi jadi tidak mutlak. Ya. Mari saya ringkaskan. Ini cukup sudah, nggak usah dibahas. Saya ringkaskan bahwa di dalam berusaha atau dalam berdagang, ada orang yang untuk mendapatkan keuntungan mereka pakai cara yang halal saja, ada yang pakai cara apapun, pokoknya yang penting untung. Sehingga nanti pakai cara-cara yang haram pun bisa. Kemudian harga jual di pasar itu adalah harga yang dibebaskan oleh Islam. Terserah pedagang dengan pembeli saling tawar-menawar, mana harga yang disepakati, maka itu harga yang berlaku. Tidak ada ketentuan khusus maksimal 10% keuntungan. Untung itu tidak boleh dari 100%. Tidak ada ketentuan yang demikian. Pokoknya kalau ada kesepakatan satu sama lain, boleh. Dipengaruhi oleh apa? Harga pasar itu dipengaruhi oleh tingkat kesulitan membuat barang, lama produksi barang, biaya produksinya, fungsinya, kemudian kepentingannya bagi masyarakat umum khususnya si pembelinya, kemudian penawaran dan permintaan, kemudian metode pembayaran, jumlah ketersediaan barang di pasaran, jumlah peminatnya, tingkat kebutuhan masyarakat, ini yang mempengaruhinya. Kemudian harga pasar itu tidak bisa ditetapkan oleh pemerintah pada saat kondisi normal. Pemerintah hanya bisa campur tangan manakala harganya sudah tidak wajar lagi. Ya. Misalnya hal-hal yang membuat harga jadi tidak wajar, contohnya adalah kalau ada orang menimbun barang, semisal menimbun BBM. Manakala ada yang menimbun BBM, lalu kemudian membuat masyarakat jadi kesulitan, maka di sana pemerintah bisa masuk dan menetapkan harga pasar.
Contoh yang lain yang membuat harga itu menjadi tidak wajar adalah manakala ada orang yang berfungsi sebagai penawar palsu yang disebut dengan apa? Bukan najis ya, najash, pakai shin di belakangnya. Ya. Kemudian cara yang lain adalah banting-bantingan harga. Ya. Bikin program-program seperti diskon, kemudian program ekstra sekian persen, ditambahkan komposisi barangnya, kemudian beli 2 dapat 1, hadiah langsung, atau hadiah yang diundi. Ini cara-caranya orang untuk bersaing menetapkan harga. Apa hukumnya? Para ulama berselisih pendapat. Di mazhab Maliki tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dikarenakan itu akan merugikan pedagang yang modalnya kecil. Dalam mazhab yang selain Maliki mengatakan boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kalau ada yang mati maka itu wajar, karena itulah namanya kompetisi. Kemudian dalil yang lain adalah bahwa jual beli itu pada dasarnya adalah suka sama suka. Manakala memang pembeli dan penjual sama-sama senang, maka tidak ada masalah, tidak ada yang bisa melarangnya. Nggak bisa misalnya gini, ada toko sepatu 3 berjajar, semuanya jual merek yang sama, satu ditawar-tawar, ya, ini modalnya sama-sama semua. Misalnya sepatu itu 100.000, sini beli 100.000, sini 100.000, sini 100.000. Kemudian yang satu jualnya 140, satu 160, satu 150. Ketika ada yang jual 140, yang 160 tidak bisa protes. Kenapa juga Anda mau 60.000? Di sini saya tetapkan keuntungan saya cuma 40.000. Yang beli mau, saya yang jual juga mau. Kok Anda yang protes? Kan begitu. Kalau memang orang sudah sama-sama sepakat, maka tidak ada yang bisa melarang. Kemudian dalil yang lain adalah bahwa kalau ada persaingan dengan cara program-program banting harga tadi, maka ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat, karena masyarakat mendapatkan harga lebih murah. Dalil yang lain adalah kalau seandainya ada persaingan dalam bentuk program-program banting harga, maka sesama pedagang akan saling bersaing dengan cara yang sehat, berkompetisi dan kreatif dalam menetapkan harga dan membuat bagaimana caranya harganya, barangnya menjadi laku. Dan ini akan menyehatkan ekonomi. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, boleh mengadakan program-program banting harga. Ya. Kecuali yang tadi yang sudah disebutkan, yang memang ada unsur jelas-jelas kezaliman kepada pedagang yang lain, seperti ditimbun di monopoli, orang-orang tidak ada yang punya, hanya dia saja. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bagi para ulama yang membolehkan adanya program banting harga, mereka mengatakan bahwa orang banting-bantingan harga itu bukan saling bunuh, tapi saling kompetisi. Dan saling kompetisi itu boleh. Karena kompetisi tidak selalu bermakna matinya lawannya. Ya. Tidak selalu bermakna mati lawannya. Nah, dan ini terbukti bahwa di masyarakat Maxi, Hypermart, ya, yang besar-besar melawan pedagang kelontong yang kelontong tidak mati. Karena pada satu kondisi orang-orang kadang-kadang butuh hanya beberapa item. Kalau harus parkir, bayar parkir mahal, capek-capek keliling Hypermart, keliling satu tempat hanya untuk cari beberapa item, buang-buang waktu. Ya, maka dia akan lebih pilih pedagang kelontong. Gitu. Kalau saya itu punya prinsip gini. Dulu saya tinggal di Regensi. Di Regensi itu ada 3 buah minimarket yang semua penjualnya Muslim. Yang satu yang punya itu orangnya, ya, tekan-kantuk dia. Satu namanya Bassam. Ada toko lagi, toko kelontong namanya Ardian. Satu lagi toko kelontong namanya Mina. Semua tiga penjualnya Muslim. Saya paling senang ke beliau. Ya, kenapa? Ya, saya tidak harus beli banyak. Ke situ dekat rumah. Kemudian harganya ya terbilang tidak jauh-jauh beda dengan Hypermart dan yang lainnya. Kalau saya tidak dapatkan barang ini, saya pergi ke Ardian atau saya ke toko Mina kalau saya lagi pergi ke masjid. Istri saya bilang beli telur, tapi saya menuju masjid, maka saya belinya di Mina. Tapi kalau ada keinginan khusus, maka saya perginya ke Bassam. Tidak ada di 2 ini, saya pergi ke Ardian. Saya lebih senang ketiga ini dikarenakan penjualnya semuanya Muslim. Kalau saya beli di sana agak mahal dikit, toh duit saya larinya ke sesama saudara Muslim. Prinsip saya begitu.
Selama masih bisa nggak ke maksi. Ya. Apalagi kalau itu jelas, ya, punyanya Betani. Ada yang bilang itu adalah penyokongnya Betani. Maka ya sudah, yang bukan agama saya itu second opinion. Selama masih bisa yang muslim. Kalau harganya pun agak mahal nggak masalah. Toh duitnya buat saudara sendiri, gitu. Kemudian yang kedua, bahwa ulama yang memperbolehkan, mereka mengatakan walaupun ada program-program banting harga dan itulah pendapat yang lebih benar, ya, dan itu hargalah boleh, tapi kan toh ada kontrol dari pemerintah. Ketika harga sudah banting-bantingan dan sudah tidak wajar, maka pemerintah di situ berhak masuk untuk menetapkan sesuai dengan harga pasar. Pedagang tidak boleh menjual jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan. Gitu. Satu faedah, apakah boleh pemerintah itu campur tangan dalam menetapkan harga? Jawabannya, pada satu kondisi di luar dari kondisi normal boleh. Contohnya pemerintah masuk di pasar dan menetapkan harga adalah perbuatan Rasulullah SAW sendiri. Nabi pernah masuk ke pasar, kemudian lihat orang-orang berdagang. Kemudian beliau inspeksi mendadak, masuk ke toko gandum. Inspeksinya adalah beliau celupkan tangannya ke tumpukan gandum. Ini tumpukan gandum kering. Tapi waktu beliau masukkan tangannya, didapati ada yang basah. Maka beliau mengambil, lalu kemudian bertanya, apa ini? Maka si pedagang gandum mengatakan, ya Rasulullah, kena hujan. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kau tidak buka? Di sini yang kering, di sini yang basah. Jangan kau campur. Ya, dikarenakan mungkin kalau sudah basah membuat bahannya rusak. Antum menjual barang cacat, rusak, kasih ke konsumen dengan harga barang bagus. Ya. Maka Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Orang yang curang, menipu, maka dia bukan golongan kami. Ya. Di antara contohnya pemerintah ikut campur dalam pasar adalah SK-nya khalifah di zaman Umar bin Khattab. Siapa khalifahnya? Ya Umar bin Khattab. Kan saya bilang tadi, SK di zaman khalifahnya Umar bin Khattab. Siapa khalifahnya? Ya Umar. Ya. Umar bikin SK. Disuruh, SK ini surat keputusan, disuruh orang-orang tertentu datang ke pasar, mengetes orang-orang yang berdagang tapi tak mengerti tahu hukum Islam. Ya, karena tidak tahu hukum, dites orang-orang, diinspeksi. Siapa yang tidak tahu hukum disuruh keluar dari pasar, nggak boleh jualan. Kenapa? Karena orang tak tahu hukum berjualan, bisa-bisa dia nipu, bisa-bisa riba. Ya, begitu. Begitu juga di zaman Imam Malik, kalau ada orang mau masuk ke pasar, bikin tes dulu. Bukan PNS doang yang di TNS, ya. Tidak hanya masuk perusahaan swasta tes, PNS tes. Jadi pedagang di zaman dahulu dites. Anda mau jualan apa? Gandum. Oh, gandum bahan ribawi. Coba kita tes dulu. Apa hadisnya tentang riba? Apa hukumnya gandum lawan beras? Harus ada syarat apa? Kalau gandum lawan sesama gandum, apa syaratnya? Kalau gandum lawan emas, apa syaratnya? Gandum lawan dirham, apa syaratnya? Kalau gandum lawan kurma, apa syaratnya? Dites dulu. Nggak bisa, nggak boleh jualan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ini Pak. Kasih. Mungkin ada yang tanya, khususnya yang sudah ikut kajian ini dari hari awal, kenapa kok di BDI kita belum ada bahas materi kewirausahaan? Kalau yang di Nasai bahas bagaimana cara bikin warung kuliner, bahas bagaimana cara bikin laundry, bahas bagaimana cara bikin bisnis jelang lebaran. Ya. Waktu itu bikin kue kering, bagaimana caranya bisnis kue kering. Ada hari-hari ganjil yang kita bahas wirausaha. Kok di sini nggak dibahas? Soalnya saya di sini agak sungkan gitu, agak malu. Karena biasanya tinggal di BDI ya, pengusaha-pengusaha. Ya. Nanti kalau ngomongin laundry apa mungkin nggak kelasnya, mungkin ya, nggak kelasnya. Kemudian kalau nanti ada materi-materi yang saya belum sampaikan seperti soal bagaimana cara jadi pimpinan perusahaan, bagaimana cara memotivasi karyawan. Ya. Lalu kemudian bapak-bapak mungkin ada yang di usahanya, dialah pimpinannya. Terus saya berbicara di tataran yang orang lain lebih tahu, saya malu gitu.
Maka di sini saya nggak bahas yang kewirausahaan. Saya hanya bahas fikih karena kayaknya pun di sini lebih butuh fikih. Kalau di Nasai saya bahas ada wirausahanya karena fikih itu bab muamalahnya saja dari kitab Al-Wajiz sudah tamat 2 kali. Ya, sudah tamat 2 kali. Membahas majalah pengusaha muslim ini udah setahunan lebih, bahkan udah hampir 2 tahun. Jadi di sana kalau soal fikih insya Allah sudah banyak yang paham. Ya, di sini saya baru membahasnya, maka di sini saya lebih banyak ngomong soal fikihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha tadi yang telah dijelaskan dari pedagang. Nah, kita pengusaha katakanlah kontraktor. Bapak Itu, kontraktor apa? Sipil. Konstruksi ya. Misalnya pemerintah kan sudah menentukan budgetnya atau anggaran itu. Pajak atau anggaran? Anggaran satu proyek gitu. Pemerintah punya proyek, Ya. pagudananya sekian, Ya. Bapak mau masuk ngambil proyek Ya. itu. Jadi begini, bersangkutan dengan tadi kita berkompetisi. Nah, kalau kita berkompetisi, kadang-kadang dunia usaha banting-bantingan. Sedangkan limit harga teratas itu kita sudah pada dasarnya itu sudah tahu lah, karena kita bergerak di bidangnya. Untuk mempertahankan keuntungan yang wajar, kita biasanya berteman dengan katakanlah yang biasa disebut ada pendamping ada 5 perusahaan kita tawar, biasanya pendampingnya independen dari luar kantor atau dari kantornya, dari pemerintah? Sama kita seprofesi, pengusaha semua. Jadi kita ngumpul, ayo kita tawar sekian, karena di situ ditentukan keuntungan itu kan paling tinggi kan 10% dari perkiraan barang itu. Nah, jadi kita supaya harga bagus, kita tawarlah 9% keuntungan itu ke bawah. Jadi kalau ada 5, yang satu ambil keuntungan 9%, yang satunya 8,9 terus ke bawah untuk kita menangkan yang paling atas gitu, yang kita ajak untuk nanti kerjasama. Ya, kerjasama begitulah kira-kira. Tapi itu keuntungan yang wajar. Apakah itu bisa dibenarkan? Iya. Pemerintah punya proyek, misalnya bangun jembatan. Pagudananya sebenarnya sudah bisa ketahuan, karena mungkin ada riwayat sebelumnya. Pemerintah itu biasanya ngasih misalnya anggaplah 500 juta. Kemudian datanglah 5 CV atau PT. Ya, karena dananya sudah 500 juta, biasanya pemerintah akan bikin lelang. Bukan lelang, Bang. Tender. Ya. Lelang itu siapa yang paling mahal. Kalau tender itu siapa yang paling murah, ya kan? Ya. Dibuatlah tender. Ya, dilakukan oleh sekian CV. Sebenarnya dalam tender yang boleh, ya, tender yang boleh itu adalah di mana tidak ada persekongkolan antara sesama penawar untuk menetapkan kita kasih maksimal sekian. Nanti setelah itu kita bagi-bagi keuntungan. Kamu kerjain anu, kamu kerjain anu, supaya kita dapat keuntungannya maksimal sekian, biar kita dapat proyeknya. Ya, sebenarnya pada dasarnya demikian. Tidak boleh ada persekongkolan. Ya, karena kalau bersekongkol pada dasarnya akan merugikan si yang punya tender. Si pemilik tender akan rugi. Tapi ini pertanyaannya adalah, karena sudah tahu berapa pagudananya, ya, saya beralih sedikit dulu. Kalau ada unsur menembus ke bagian pemerintahannya, lalu si pemerintahannya dapat sesuatu, maka haram jelas. Ya, dicarilah si pemegang proyek, ya, tanya-tanya sana sini, masuk, kemudian negosiasi. Bu, berapa Bu pagudananya? Tolonglah dikasih tahu. Ya. Terus akhirnya dikasih tahu berapa. Kalau saya kasih tahu saya dapat berapa. Ya kan permainannya dinas PU biasanya gitu-gitu. Ya. Ada kayak gitu-gitu, maka ini jelas haram karena itu masuk dalam riswah. Masuk dalam suap menyuap. Korupsi sekalian, maling. Tapi hukumnya enggak sama dengan hukum maling, ya. Hukum korupsi dengan maling enggak sama. Ya. Nah. Kemudian kalau itu tidak ada, pendampingnya independen di luar dari kantor. Kantor bersih, tidak ada orang-orang yang membocorkan dana. Ini pun punya perkiraan sendiri. Tapi mereka bermain.
Nanti kamu kerjain anu, kamu kerjain anu, kamu kerjain anu. Kalau nanti kita tembus, supaya salah satu di antara kita akan ada menang, maka kamu kasih sekian, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Yang penting tendernya dapat. Ya. Tetapi tidak ada unsur sampai menzalimi si pemilik tender, dikarenakan si pemilik tender tetap akan punya pagu dana sekian. Di bawah dari itu yang nggak bisa. Ya. Ada pendampingnya yang sudah tahu. Wallahu alam sepertinya tidak mengapa. Ya. Dikarenakan ilat yang dilarang dari najas, atau adanya orang penawar pura-pura, ya, ada orang susupan, itu adalah dikarenakan bisa menaikkan harga yang merugikan si pedagang, atau merugikan orang yang punya tender. Tapi apabila ilat itu hilang, maka insya Allah boleh. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Pakai mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz tadi kalau seumpamanya tender ini kita sudah punya dalam setahun kita punya beberapa proyek nih. Nah terus pesertanya ada beberapa peserta. Ternyata ini modelnya arisan gitu kan? Arisan. Jadi proyek periode sekian A yang menang, periode sekian B yang menang. Sudah dibagi-bagi. Nah ternyata tapi beda-beda perusahaannya. Maaf, perusahaannya sumbangan? Enggak, perusahaannya beda-beda, proyeknya satu, terus pelaksana pekerjanya itu ada banyak. Pak gini, sebelum Bapak lanjutkan pertanyaannya, saya luruskan dulu. Arisan itu kumpulan orang nyumbang duit yang jumlahnya sama. Lalu siapa yang keluar berarti dia utang sama teman-temannya. Itu namanya arisan. Arisan itu akadnya ngutang. Di mana masing-masing nyumbang uangnya sama. Mulai dari orang pertama sampai terakhir jumlahnya harus sama. Kalau seandainya ada beda-beda maka jadi riba. Di mana statusnya siapa yang dikocok dan keluar namanya, maka dia berhutang sama teman-temannya yang belum keluar namanya. Nggak boleh lari sebelum orang terakhir dapat. Itu namanya arisan. Nah, arisan gitukah maksudnya? Enggak, arisannya gini. Ini adalah cuma pembagian. Jadi kalau semuanya proyek ada 10, terus pesertanya ada 5, oke kamu dapat 2, saya dapat 2, C dapat 2, D dapat 2, E dapat 2. Di mana pembiayaan proyeknya masing-masing? Masing-masing. Oh, namanya bukan arisan berarti. Itu namanya scheduling. Ya. Scheduling. Hukumnya gimana nih Ustaz kalau yang ini? Hukumnya bagaimana? Nah terus juga gini, setelah beberapa tahun berjalan. Hukumnya saya tidak bisa tentukan kecuali saya tahu bagaimana cara ini bagi-bagi keuntungan. Kan dibagi, ada 10 proyek, dikerjakan 5 CV atau 5 PT. Kamu dapat 2, kamu dapat 2, dapat 2, dapat 2, dapat 2. Dikerjakan sendiri-sendiri, modalnya sendiri-sendiri. Adakah berbagi-bagi keuntungan atau untungnya yang balik sendiri-sendiri? Biasanya kalau di proyek ini kan volumetric basis ya. Jadi kalau semuanya kita punya proyek dalam 1 tahun itu kita bisa prediksi volumenya berapa. Sehingga masing-masing bisa memprediksi keuntungan masing-masing berapa. Sehingga kalau dibilang ini, oke, saya punya volumetric 10. Nah, kalau semuanya ada peserta 5, maka akan dibagi masing-masing 2. Mereka bisa menghitung, bisa jadi ada yang dapat 1 tapi volumenya 2 gitu kan. 1 proyek tapi volumenya 2. Bagi rata. Nah ini hukumnya bagaimana? Nah terus kasusnya hukumnya nggak masalah. Sebelum nanti saya akhirnya tahu ada pembagian keuntungan tertentu. Ya. Keuntungannya bagaimana baginya tadi? Itu belum terjawab. Oke. Selanjutnya adalah setelah beberapa tahun berjalan, pengusaha ini merasa bahwa harga yang ditawarkan pada proses beberapa tahun berjalan ini kemahalan. Sehingga dia mengundang... Siapa yang menganggap kemahalan? Yang punya proyek? Yang punya proyek. Sehingga dia menggunakan pengusaha yang ke-6. Begitu pengusaha yang ke-6 ini masuk, ternyata semuanya turun harganya. Nah, bagaimana perusahaan yang ke-6 ini temenannya juga atau orang lain? Orang lain, independen. Yang mempunyai kapasitas yang sama dengan mereka. Ternyata perusahaan ke-6 ini
adalah inisiatif perusahaan untuk bisa menekan kongsian dari 5 perusahaan yang sudah menjadi peserta sebelumnya. Itu supaya siapa? harganya Anaknya, anak perusahaan? dari luar juga. Semua perusahaan ini independen. Cuma masalahnya yang 5 adalah perusahaan yang sudah biasa melakukan, yang ke-6 ini adalah perusahaan baru yang tujuannya adalah supaya bisa mengontrol harga. Bagaimana Ustaz? Ya. Yang harusnya dilakukan adalah proyek itu kan sudah disepakati dari awal. Ada satu proyek yang tadi 10 volume itu dibagi ke 5. Ya, antum bagi-bagi ber-5. Maka sampai proyeknya selesai, maka pakai yang 5 ini dulu. Kalau sudah selesai, baru kemudian kalau si perusahaannya merasa ini kemahalan, pindah yang ke-6. Jadi selesaikan dulu dikarenakan sudah ada kesepakatan harga dari awal. Begitu. Kecuali kalau ketika ini diadakan perusahaan yang ke-6, kalian ber-5 ini bohong ya. Ya, ini kok cuma ngasih sekian, kok kalian sekian. Loh kan memang sudah begini. Akhirnya negosiasi, diturunkan harganya, dan yang 5 ini sepakat, maka boleh. Dah. Begitu ya. Kerjakan dulu sampai selesai. Kalau ini nanti kemahalan, maka yang perusahaan baru pindahlah proyek berikutnya ke yang 6. Oke, Tapi kalau seandainya dia sebenarnya tidak mau yang 6, dia maunya yang 5 ini. Cuman yang 6 ini cuman dijadikan kompetitor. Kemudian ini bisa kasih sekian. Kalian turunkanlah. Terus yang 5 ini mau nurunkan harganya di tengah jalan proyek, boleh kalau dia mau. Ada yang lain? Karena mic-nya di situ aja dulu. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kalau ada uang tidak jelas semacam uang sogokan atau hasil judi, terus uangnya belikan pakaian, apakah pakaian bisa disedekahkan atau dibuang aja atau dibakar aja? Itu antum udah nulis kah? Sudah ditulis pertanyaan kah? Atau ada orang nitip? Nulis sendiri? Oh, nulis sendiri. Bagaimana kalau ada uang sogok terus dibelikan pakaian? Oh, sudah dibeli. Sudah dibeli. Pakaiannya disedekahkan, dipakai aja atau dibakar saja? Ya kan tadi pertanyaan gitu. Sebelum saya masuk ke pertanyaan antum, saya bilang gini dulu. Antum kalau kerja jadi siapapun itu harus pertahankan image, harus bersih. Orang bersih itu di zaman ini itu berharga. Dia kayak berlian. Masuk di lumpur, pas diangkat tetap berlian. Nanti pas sudah dikeluarkan tetap berlian. Image nggak akan hilang walaupun nanti antum sudah resign. Ini saya nggak bagain diri. Ya kalau dibilang bagain diri udahlah biar aja. Waktu saya dulu di PNS, mungkin teman-teman yang biasa ngaji sama saya udah sering dengar. Saya di PNS, kalau ini bukan saya tahu ini bukan hak saya, nggak terima. Gitu. Nggak ada yang namanya sogok menyogok kepada saya. Yang belakang akhirnya orang terus menganggap saya mau terima kesogok. Misal, suatu hari ada CV pembuat IPAL. Saya kan pembina industri dulunya. Di antara industri yang kita bina adalah yang di Somber, KIKS, kawasan industri kecil Somber, yang bikin tahu tempe itu. Untuk mengontrol limbah mereka, kita bikinlah proyek IPAL. IPAL itu apa ya? Instalasi pembuangan air limbah. Dibikin IPAL, bak kontrol sampai ke sana. Ada CV yang ditunjuk. Itu. Nah, setelah selesai proyeknya atau mungkin waktu itu sambil proyek, CV-nya datang, bawa duit, ngasih ke ketuanya kami, kemudian ke 4 orang di bawahnya. Datang kepada saya, setelah ngasih ke ketua di ruangan yang lain, datang ke ruangan kami yang berempat. Ngasih, Pak, ini terima kasih dari kantor. Apa ini Mas? Ini terima kasih karena kemarin sudah dikasih proyek IPAL. Oh ini gak bisa, kita gak berhak. Ini suap namanya. Enggak kok Pak, ini kan terima kasih aja. Kan proyeknya sudah ditunjuk. Iya tetap suap. Dikarenakan Anda kan pasti nanti minta lagi proyek toh. Memang proyeknya sudah jadi. Tapi Anda ngasih duit ini kan bilang gini, Pak nanti kalau ada proyek lagi, kasih lagi ya. Itu kan? Enggak Pak, ini pokoknya dari bos. Enggak boleh ini. Tapi Pak Anu tuh mau kok Pak. Ya urusannya dia. Anda harusnya kasih tahu, jangan. Enggak boleh ini suap. Oh gitu Pak.
Ya udah ibu aja. Di situ ada ibu-ibu 2, ada bapak-bapak 1. Ngasih dulu. Ibu-ibu. Karena saya biasanya karena terpaksa ya satu ruangan, nggak punya skat, nggak mungkin di skat juga. Saya hadap dinding biasanya. Ya, hadap dinding aja ngeliatin ibu-ibunya. Ya, atau saya hadap sana. Kalau ada ibunya nanya, saya kenapa bu? Gitu. Tapi nggak ngeliatin mukanya. Nah, akhirnya tapi saya keluar juga belakangan. Karena memang perempuan gitu. Saya bilang ibu-ibu itu nggak boleh loh. Iya tahu. Nggak boleh. Ini suap semua. Mas tahu kan itu suap? Iya, ambil mas, nggak boleh lagi. Dan besok-besok sampai ngasih lagi nggak kita tunjuk malah, gitu. Sampai saya keluar nggak ada. Sampai saya sudah selesai resign dari PNS, tidak akan ada orang punya image Mufli itu mau terima duit, nggak ada. Saya dulu juga kadang-kadang dianggap pelit. Kenapa dianggap pelit? Gaji pertama bulan Juni atau Mei 2009, pertama kali saya masuk. Hari pertama mau ngambil gaji pertama sudah ada ketika ibu-ibu ini udah ngambil duluan, mereka bilang, di bawah sudah ada gajian, tapi katanya harus ngasih bendaharanya. Loh kenapa begitu? Iya kan bendaharanya udah ngurusin supaya gajinya keluar. Dia sana sini supaya gajinya keluar. Ya dia kan sudah digaji sama pemerintah untuk pekerjaan itu, untuk ngurusin gaji. Kenapa lagi kita kasih? Udah budayanya. Oh gitu budaya, sini. Saya datanglah ke bawah, saya hitung, recek-receknya 500 rupiah, berapa nih bu? Ini 500 rupiah. Saya periksa, saya tuang dari kantong gajinya. 500-nya ada, saya masukin lagi, tanda tangan, pergi. Saya mendobrak kebiasaannya begitu. Gak bisa yang kayak gitu. Orang kalau sudah dikasih gaji, jangan lagi berharap-harap. Ya. Dan dikarenakan orang membiasakan, akhirnya kebiasaan. Ibunya dikit-dikit terima. Ya, nanti ada orang punya SPPD, ambil dari dia, terima lagi. Saya pergi ke Saudi, pas tahun keberapanya saya pulang, katanya ada rapelan selama sekian bulan. Saya ambil rapelnya. Ya, ada lagi bapak-bapak bilang, kasihlah ibu ini. Bukan begitu pak, bukan saya tidak mau kasih. Masalahnya di kantor ini harus bersih. Orang kalau sudah terima gaji, jangan lagi minta duit dari orang lain. Masing-masing punya tupoksinya. Kalau memang semuanya dikasih ke ibunya, nanti kebiasaan. Dan memang kebiasaan, banyak duit-duit ditumpuk, gitu. Sampai akhirnya ibunya dipindah juga ke tempat yang lain, gitu. Jadi usahakan antum bersih dan latih orang lain untuk bersih. Jangan terima-terima sogok begitu. Nah sekarang setelah saya keluar, image orang, fulan, si Mufli dulu ya nggak mau terima-terima gituan. Jangankan gituan, senam sama ibu-ibu aja gojeng-gojeng nggak mau dia. Ya. Kalau kita tanya kenapa, dia jawabnya cuman soalnya saya ngafalin Quran. Orang ngafalin Quran nggak boleh lihat perempuan joget-joget. Selesai kan? Karena saya kalau bilang soalnya musik itu haram, nanti panjang lagi perdebatan. Kalau sudah kita ngomong saya ngafalin Quran, pantangannya hafal Quran adalah lihat pantat perempuan. Nah, takut sudah berhenti ngomong langsung. Jadi antum kalau kerja bikin image antum bersih. Nanti kalau antum keluar resign kapan-kapan orang bilang antum itu bagus, bersih. Apalagi kalau jenggotan. Jangan sampai orang bilang jenggotan tapi terima suap. Ya. Jenggotan tapi kelakuan juga menjijikkan. Nah sekarang kembali pertanyaannya, udah terlanjur terima duitnya, dibelikan sesuatu, nah sesuatunya diapain? Suap itu adalah harta haram yang diterima atas dasar suka sama suka. Yang menerima suka, yang ngasih suka. Pada saat suka sama suka, maka cara bertaubatnya adalah kalau dulu belum tahu, maka nggak masalah. Tapi kalau dulu sudah tahu sebenarnya nggak boleh tapi dilakukan, maka itu harus disedekahkan ke fakir miskin. Maka pakaiannya jangan dibakar. Kalau dibakar rusak dia, mubazir. Antum kasih ke fakir miskin, mungkin orang gila yang nggak punya baju, antum kasih dia, atau antum lipat. Saya berapa hari ini ngelipatin baju saya yang sudah saya nggak pakai, saya lipat, saya masukin plastik, saya taruh di bak-bak sampah yang banyak pemulungnya. Siapa tahu nanti pemulung jangan dilempar ke dalam, kalau dilempar ke dalam dikira sampah betulan. Ditaruh di atasnya, disusun rapi, dikasih plastik. Ya, jadi pas orang lihat apa ini ya dibuka, oh baju bisa dia pakai. Gitu. Terakhir sana, mana mic-nya sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebetulnya mau kembali ke yang masalah arisan tadi, Ustadz. Arisan, Arisan versinya tadi. Bapak ini atau arisan versi saya? Yang sana, Bapak. Di sana. Sebetulnya arisan itu adalah istilah saja untuk persekongkolan. Sebetulnya sudah ada aturan bahwa persekongkolan itu dilarang di pemerintah untuk dalam hal tender. Mohon dijelaskan lagi kalau artinya arisan itu adalah persekongkolan untuk mendapatkan proyek. Jadi beberapa pemain proyek ini bersekongkol untuk mendapatkan masing-masing mendapatkan proyek-proyek tersebut. Itu yang mungkin yang dimaksud dengan Bapak tadi mungkin. Itu Ustaz. Mohon dijawab Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Yang saya tidak tahu tadi, informasinya saya belum dapat adalah tidak boleh ada persekongkolan. Ya. Saya tadi mengatakan normalnya pada tender memang tidak boleh ada persekongkolan. Ya. Di mana persekongkolan ini biasanya akan merugikan yang punya proyek. Mereka bersekongkol maksimal sekian. Jangan ngambil lebih dari itu. Ya, supaya kita bisa sekian. Diatur-atur begitu pada hukum asalnya seharusnya nggak boleh. Ya, karena di situ berarti ada orang nanti kan seperti yang Bapak itu tadi bilang. Siapa namanya, Pak? Pak Yoga. Yang Pak Yoga bilang, yang ini bilang kamu 1% aja ya. Kamu 5%, kamu 8%, nah kamu 9%. Pasti yang ditunjuk kamu nanti. Gitu. Atau bagaimana lah ya? Ya. Kamu nanti yang ditunjuk atau kamu nanti yang ditunjuk. Nanti kalau sudah ditunjuk baru kita bagi-bagi. Kalau memang ada aturan dalam pemerintahan tidak boleh, harusnya nggak boleh. Ya, harusnya memang tidak boleh. Makanya tadi saya bilang pada kondisi normal harusnya ini sendiri-sendiri dan tidak boleh ada mengatur. Karena kalau ada yang mengatur berarti di situ masuk najas. Dan tadi ada hadis Rasulullah SAW melarang najas, yaitu penawar susupan. Ya, ketika sudah bersongkokan berarti ada 5, 1 akan ditunjuk, 4 berarti susupan. Berarti 4 najis. Dan ini masuk dalam hadis Rasulullah yang melarangnya. Ya. Tapi di mana sih ada proyek di pemerintah yang enggak gitu? Saya belum tahu kayaknya. Dulu saya pemerintahan, tapi saya pegang proyek kecil, maka kalau proyek kecil biasanya nunjuk langsung. Ya, di bawah kalau nggak salah peraturannya adalah di bawah 200 juta bisa tunjuk langsung. Tapi yang sudah 200 juta ke atas maka harus pakai tender. Gitu. Nah, di mana sih ada proyek pemerintah yang pakai tender yang nggak begitu-begitu? Ya, biasanya sekian PT udah kesekongkolan. Nanti kamu sekian. Biasanya juga nanti cari, kamu tugasmu mencari ke dalam. Siapa pemegang proyeknya? Tanya dia pagudananya berapa? Baru kita pas-paskan di pagudananya. Ya. Nah, ketika ini sudah terjadi, ketika ada unsur kezaliman kepada pemerintahnya maka terlarang. Ya. Tapi manakala tidak, ya namanya juga sudah terjadi. Harusnya memang nggak boleh begitu. Ya. Tapi ini kita berbicara realita. Di mana sih ada yang tender yang nggak sekongkolan? Apalagi di pemerintahan. Sekongkolnya jangankan sesama ini, sekongkol sama orang dalam pun ada. Ya. Gitu Pak. Kesimpulannya nggak boleh. Gitu. Jangan sekongkol. Gitu dulu. Nah. Subhanakallahumma hamdika. Ini hari Ahad ya? Nggak ada yang kerja kan? Sampai jam 9 kalau gitu. Yang masih mau tanya ada berapa? Oh afwan, ternyata Pak Indra. Saya kira tadi Pak Jujun. Ya. Tadi dia soalnya tunduk, saya kira Pak Jujun nanti. Makanya saya bilang itu orangnya. Saya mau tanya, Pak siapa tadi memang kita kenalan? Saya lupa jadi. Boy Pak. Ya Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Boy wabarakatuh. pemeran catatan si Boy dulu? Bukan. Yang versi dulu Pak. Silakan Pak. Pak ini Pak, saya mau tanya. Saya tuh konsultan perminyakan. Saat ini harga minyak jatuh. Lalu kita dengan beberapa teman-teman coba cari solusi alternatif biar dapur. Pak, saya nggak terlalu dengar apa? Pak Boy konsultan. Ya, saya di konsultan perminyakan. Iya. Jadi yang kita jual selama ini bukanlah barang tapi isi kepala. Iya. Yang dijual adalah jasa ilmu. Iya. Seperti kita ketahui saat ini oil price turun rendah sekali kan, jadi banyak proyek-proyek yang hold. Lalu kita dengan beberapa teman-teman sedang berpikir gimana biar kita coba tetap running bisnis. Kita tawarkan jasa konsultan tapi skenario berubah. Selama ini kan kalau kita tawarkan jasa konsultasi kita udah punya price-nya, kita udah punya harganya.
Sekarang kita mau coba cara berbeda. Kita nggak kasih price, misalkan Pak Ustadz punya lapangan minyak, oke saya masuk, saya ulik-ulik lah, saya kasih konsep. Nanti kalau produksinya naik, kita dapat sekian persen ya. Kita jadi profitnya kita dapat kalau produksinya naik. Bukan pakai fixed price tapi pakai persentase. Iya, persentase. Jadi misalnya produksi kita saat ini 1.000 barrel, kalau saya bisa otak-atik produksinya bisa 1.500, berarti kan kita dapat gain 500, di situ kita bagi-bagi. Itu kalau cerita enaknya. Kalau cerita tidak enaknya, ternyata nggak dapat 1.000, malah turun jadi 900 gitu kan. Iya. Ya kita gigit jari, cuma kerja bakti lah. Nah tadi kembali ke konsep tadi kan dalam bisnis jual beli kan kita harus sama-sama penjual pembeli sama-sama happy gitu. Iya. Dan dengan konsep ini apakah masih bisa apa enggak Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau ada kerjasamanya ilmu, konsultan. Anda dibayar dengan fixed price, naik harganya Anda dapat segitu, Pak Boy dapat segitu. Turun harganya, turun hasilnya berarti tetap dapat segitu. Sekalipun gak dapat apa-apa, Bapak tetap dapat segitu. Itu namanya akad ijarah, akad sewa. Sewa apa? Sewa jasa konsultan. Tapi kalau mau pakai persentase, di mana kalau dia naik. Kalau ternyata nggak dapat apa-apa, ya udah gigit jari kerja bakti. Itu namanya akad. Satunya adalah badan, yang satunya punya tenaga, yang satunya punya modal. Berarti itu masuk dalam mudharabah. Ya, masuk dalam mudharabah. Dan baginya persentase, tidak boleh pakai uang fix. Dan ijarah kah, mudharabah kah, dua-duanya boleh. Ya. Kalau Bapak mau pakai fixed price, berarti Bapak ijarah, akad sewa jasa konsultan, itu halal. Kalau Bapak hanya pakai ilmu, ya, Bapak pakai tenaganya Bapak dan ilmu Bapak, masuk di proyek, modalnya dari perusahaan minyak. Kemudian kalau nanti ternyata ada penghasilannya tinggi, berarti Bapak dapat tinggi. Semakin besar tingginya, maka nominal dari si persentasenya juga tambah tinggi. Kalau ternyata nol, maka nol. Kalau kurang tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti di bawahnya juga, ya sudah, itu namanya akad mudharabah. Dan mudharabah pun boleh. Soal yang mana yang bagus, ijarah kah atau mudharabah kah? Pak Boy lebih tahu. Karena saya nggak tahu Pak Boy dijadikan konsultasi apa. Ya, bagaimana ilmunya, bagaimana cara masuknya, saya nggak tahu. Yang jelas ini dan ini boleh. Catatan saya, kalau Bapak pakai yang persentase, maka betul-betul harus persentase dan tidak boleh pakai duit fix. Duit fix itu begini, berapapun nanti dapatnya, saya dapat persentase plus saya misalnya dikasih $10.000. Kalau turun, nah $10.000 aja. Ya, maka ini nanti jadi ambigu, jadi gharar, spekulasi. Anda mau masuk di ijarah kah, di mudharabah kah? Dan masuk di situ nanti riba. Ya. Kalau pakai ada uang nominal di situ. Nah, kalau uang nominal itu hanya untuk mengatasi agar kita tidak cuman kerja bakti, tidak bisa juga Pak Ustaz? Nggak bisa. Jadi hanya dua option. Ya, hanya dua opsi tadi. Mau pakai fix berarti ijarah. Kalau ijarah naik turun tetap segitu. Kalau mau yang pakai persentase maka hanya persentase. Naik turun hilang. Itu namanya mudharabah. Ya, pilih yang dua ini, tidak boleh digabung-gabung, tidak boleh ada akad-akad yang bikin ambigu antara ini dengan ini. Ini saja. Terima kasih, Pak Ustaz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.